اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة على نية الفتوح والمنوح والرسوخ وطبة النسوخ وصلاح الجسد والروح وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسر مؤلف هذا الكتاب الشيخ عبد الوهاب الشعراني وصوله وفرائه وذوي الحقوق عليهم أجمعين وشيخ مربي روحي سيد الوالد الحبيب عبد الرحمن بن أحمد بن عبد القادر السقاب وصاحب المقام الحبيب وسلم رسول المقام معلم قاسم وشيخ مربي روحي كي حجي حسن بصري أبو بكر وشيخ مربي روحي كي حافظ الدين وشيخ مربي روحي كي حجي أنور سيدي وشيخ مربي روحي كي حجي سبيل الرشاد وشيخ مربي روحي وصولهم وفرائهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله تعالى يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم مغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Silakan dibuka kitab Wasiatul Mustafa, ada di halaman 4 ya. 12 baris dari bawah. Ya Aliyu alaika bisiwaki itu ya. Ya Aliyu alaika bisiwaki. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallama ya Aliyu alaika bisiwaki fafihi arba'atun wa ishruna fadilatan fid dini wal badani ya Aliyu alaika bis salati fi awqatiha fa innaha ra'su kulli fadilatin wa sanamu kulli ibadatin ya Aliyu tamanna Jibrilu
ayyakuna min bani adama li sab'i khisalin as-salawatil khamsi ma'al imami wa mujalasatil ulama wa iyadatil maridi wa tasyi'il janazati wa saqyil ma'i was sulhi bainal ithnaini wa ikramil jari wal yatimi fahris ala dhalika. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin radhiyallahu ankum ajma'in. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya aliyu alaika bis-siwaki fa fihi arba'atun wa 'ishruna fadilatan fid dini wal badani. Wasiat dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dihimpun oleh seorang wali min auliyaillah dan memang merupakan ulama yang sangat terkemuka, yang banyak sekali hasil karya beliau, karangan-karangan beliau yang banyak dibaca di kalangan pesantren, baik di dalam negeri ataupun di luar negeri, yaitu seorang yang bernama Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Beliau menghimpun dari wasiat yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Namun isi pesan ini bukan berarti hanya semata dikhususkan kepada Sayyidina Ali, namun juga diperuntukkan untuk kita sebagai ummatul ijabah, yang kalau kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari dijamin oleh Rasulullah akan hidup dalam keadaan mulia. Kata beliau, ya Aliyu, wahai Sayyidina Ali karramallahu wajhah, alaika bisiwaki. Alaika ay bimakna ilzam. Alaika ilzam, lazimi oleh engkau. Alaika, lazimkanlah oleh engkau. Kalau kata-kata lazimkan berarti kita melakukannya bukan sekali dua kali. Kita lazimin gawean tersebut, jangan sampai kita lepas itu amal, bahkan sampai kalau istilahnya bacaan itu kita jadikan wiridan. Alaika bisiwaki, lazimilah oleh engkau dengan bersiwak. Siwak di sini bisa diartikan alat siwak ataupun bisa diartikan dengan dia punya kata kerja bersiwak. Ya. Siwak alatnya, jadi siwak itu bisa diartikan siwak alatnya
kayu siwak, atau juga bisa diartikan yang namanya siwak itu dengan nama ismil fi'il, merupakan satu nama perbuatan, bersiwak. Jadi bisa diartikan alatnya siwak, ataupun bisa diartikan dengan kata kerjanya, yaitu bersiwak. Nah ini memang bersiwak ini terbilang daripada min khisalil fitrah, terbilang daripada kesucian yang memang sangat ditekankan. Ya. Salah satunya adalah bersiwak. Namun di samping itu ada hal-hal yang terbilang daripada min khisalil fitrah, yaitu dengan seperti kita menjalankan yang namanya al-iktihal. Iktihal itu artinya memakai sifat mata. Ya. Jadi kita pakai sifat mata itu hukumnya sunnah, terbilang daripada min khisalil fitrah. Ya. Perangai daripada kesucian. Ya, kalau kita pengen inda iradatin naum, kata ulama, ketika kita pengen tidur, mata yang sebelah samping kanan kita pakai 3 kali, yang samping kiri juga 3 kali, kulla lailatin inda iradatil naumi, setiap malam ketika kita ingin tidur. Ya. Itu sunnah itu. Ya. Ada lagi yang namanya istilahnya nanti izalatu sya'ril ibti, menghilangkan yang namanya bulu ketiak gitu. Namun kalau laki sunnah dicabut, kalau perempuan sunnahnya dicukur. Ya. Kalau laki sunnahnya dicabutin. Kenapa? Karena kalau laki agak kuat, makanya dicabut. Kalau perempuan gak kuat, makanya dicukur. Ya. Jadi jangan didiemin itu bulu ketiak gitu. Cukur ataupun cabut gitu. Untuk mendapatkan asal sunnah, sekalipun kita cukur juga laki dicukur, kagak masalah. Cuman cara yang terafdolnya. Cara yang terafdol ada beda, laki dicabut, perempuan dicukur gitu. Nah itu terbilang daripada min khisalil fitrah. Izalatu sya'ril anah juga, menghilangkan bulu kemaluan gitu. Ya, laki dicukur, perempuan dicabut gitu. Ya, ada lagi taklimul azofir, gunting kuku. Itu pun sama, gunting kuku terbilang daripada min khisalil fitrah. Ya. Yang caranya sering kita dengar, ya. Cara-caranya ada menurut sesuai dengan cara Al-Imam Ghazali, ada lagi yang sesuai dengan cara Al-Imam Nawawi. Ya. Jadi antum udah pada jago sebenarnya, nggak usah dibahas ya. Emang kalau gunting kuku udah ngerjain udah pasti, saya yakin ini. Ada lagi istilahnya yang namanya al-khitan. Khitan ini pun sama, terbilang daripada min khisalil fitrah. Ya, laki perempuan hukumnya wajib. Ya, wajibun lirrajul walil mar'ah. Wajib bagi laki-laki dan wajib perempuan al-balighain, yang keduanya baligh. Namun kalau kita pengen motong, ya, nyunat jangan nunggu sampai baligh, karena kalau mungkin kalau pas baligh rasanya nyut-nyutan, berasa banget ya. Tapi sunnahnya itu adalah di hari yang ke-7 daripada min yaumil wiladah, dari hari dilahirkan itu baik laki ataupun perempuan. Itu juga kalau memang kuat ya. Tapi kalau kita kan biasanya ya, habis melahirkan itu kalau biasanya bayi perempuan gitu. Tapi yang kalau laki-laki umumnya kebanyakan 5 tahun, 6 tahun gitu. Iya. Ya, tapi sunnahnya kalau kita mau berpatokan kepada sunnah itu pada usia 7 hari. Usia 7 hari daripada kelahiran anak tersebut. Tapi wajibnya itu adalah ketika dia baligh. Karena kalau sudah baligh di situ kena taklif. Kena pembebanan hukum.
Kalau dia nggak disunat, ya maka nanti ketika dia pengen wudu dibersihin dulu dalamannya itu, repot. Ketika dia mandi janabah kudu bersihin dulu, ya kan? Nah, jadi wajibnya itu yang laki-laki dan perempuan yang sudah baligh. Tapi sunnahnya ketika usia 6-7 hari daripada kelahirannya sudah disunat, itu sunnah. Ya. Ada lagi yang namanya khisalil fitrah, itu adalah qassus syarib. Ya, dia cukur dia punya kumisnya. Ya. Jadi kumis dicukur kejar rata. Di mana patokannya? Sekira-kira kata ulama tazharu humratus syafah. Kelihatan itu bibir merahnya. Jadi bibir merahnya itu jangan sampai ketutup sama bulu kumis. Jadi rapihin, ratain yang sekiranya dia punya merahnya bibir itu enggak ketutup. Ya, enggak ketutup sama dia punya bulu kumisnya. Diratain jadinya. Ya. Alihyah pun sama begitu juga. Ya. Jenggot. Ya. Tapi kalau kita ngerok alis itu hukumnya makruh. Ya. Ada orang yang alisnya dikerok, makruh. Katanya kalau kita pengen lihat tuyul, alisnya dikerok. Terus telanjang, ya tuyulnya dia. Ya. Ada orang bilang katanya, kalau mau lihat tuyul, alis dikerok, kemudian telanjang, ngaca deh. Ya dia tuyulnya. Ya. Makruh tuh kalau kita ngerok hajib. Nah, ini nih alis nih dikerok gitu. Kan sekarang banyak perempuan pakai alis sulam. Dia nggak mau ribet, akhirnya dibentuk sama dia. Kalau kemana-mana nggak kudu rapihin dulu gitu. Nah, itu makruh. Tapi kalau andai kata sampai ditato, haram hukumnya. Iya, haram hukumnya, nggak boleh. Kalau ditato berarti kan nggak masuk air dia. Kagak masuk air gitu. Anfaqah, kalau anfaqah jangan kita kerok. Anfaqah ini anfaqah namanya ini. Nah, ini jangan antum ilangin, jangan antum krik. Kalau antum krik nih bulu anfaqah di sini, ini hukumnya makruh nih, yang di sini. Ya. Itu terbilang daripada khisalil fitrah. Ya. Rambut juga kalau udah ubanan jangan kita pikok. Kalau pikok warna hitam maka hukumnya haram kecuali untuk jihad. Ya. Jangan dipikok gitu. Haram hukumnya. Perempuan juga sama kecuali dapat izin daripada suami. Kalau kata Syekh Romli, kalau dapat izin daripada suami boleh. Laki-laki kalau pengen dia mewarnain rambut asal jangan warna yang warna hitam, mau coklat kayak merah gitu kan, pink gitu. Bebas dah gitu. Jadi kayak negeri gitu. Dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, alaika bisiwaki. Lazimilah oleh engkau bisiwaki, dengan bersiwak, dengan menggunakan siwak. Lazim. Arti lazim kan berarti biasain. Ya. Lazimin, jangan ditinggal. Biasanya kita suka anggot-anggotan, ya kan? Ntar nih lagi pembahasan nih siwak gitu kan, berminggu kita pakai, udah lewat aja udah lupa padilahnya, tinggalin lagi sama kita. Penyakit kita kan begitu. Ya. Lazimin siwak. Sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisyawaki inda kulli salatin. Ya. Seandai kata aku tidak menganggap memberatkan umatku, niscaya aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak ketika ingin sholat. Ya. Ketika kita ingin sholat, kalau emang nggak ngeberatin, kata Rasulullah, la amartuhum, pasti aku akan perintahkan mereka sebagai perintah yang wajib, gitu. Tapi ternyata dikarenakan Rasulullah takut memberatkan, ya, maka pada akhirnya ini hukumnya sekedar hukumnya sunnah saja, ya. Tapi memang terkadang yang namanya hukum siwak itu dia punya hukumnya bisa berlainan. Hukum asalnya sunnah kita pakai siwak,
Tapi bisa jadi yang namanya bersiwak itu menjadi hukumnya itu jadi wajib. Seperti kalau kita nazarin. Kalau kita nazar, besok saya nazar nih. Saya pakai siwak nih besok nih. Nah, itu yang namanya nazar itu kan dari sunnah kan. Dengan sebab dinazarkan jadi wajib. Dengan sebab dinazarkan kita pakai siwak, maka hukum bersiwak itu hukumnya wajib. Ya. Atau kita habis makan yang bau-bau gitu. Pengen sholat Jumat umpamanya. Ya, nah itu untuk menghilangkan rasa baunya itu, maka memakai siwak itu hukumnya jadi wajibun kata ulama. Hukumnya jadi wajib. Ya. Nah, kalau yang sunnah itu memang asal daripada hukum bersiwak tadi. Al-aslu fi siwaki itu hukumnya adalah mandub, sunnah di situ. Tapi ditekankan di beberapa tempat. Ya. Ya, bahkan dikumpulkan oleh seorang pujangga Islam, yusannus tiwakun kulla waqtin wa qad atat mawadi'u bitakidi khassal mubashiru. Gitu. Wudu'un salatun ma'quran dukhuluhu li baitin wa naumun wa intibahun taghayyuru. Nah, di beberapa tempat ini ditekanin kita pakai siwak. Sunnahnya istilahnya sunnah muakkadah gitu. Ada penekanan di sini. Yusannu istiwakun kulla waqtin wa qad atat mawadi'u bitakidi. Disunnahkan kita bersiwak setiap waktu dan telah datang beberapa tempat dengan penekanan untuk bersiwak. Apa itu? Wudu'un. Kalau kita pengen wudu, sunnah siwakan dulu. Ya sekalipun kagak pakai kayu siwak, sesuatu yang kasar udah apa kayak. Kalau kita misalkan di WC sih ada umpamanya siwak kagak ada, ya antum pakai sikat gigi aja udah. Dapat sunnahnya itu. Sunnahnya dapat di situ. Ya. Bahkan kalau ada perbedaan antara Syekh Nawawi dengan Syekh Romli, ya, Syekh Ibn Hajar dengan Syekh Romli. Kalau menurut Syekh Ibn Hajar, ya, nah kalau kita pengen sunnah itu, pengen kita apa? Pengen seperti kita pengen bersiwak gitu. Sunnah tuh, ya. Nah di situ ada perbedaan, dia punya tempatnya, ya. Di dalam wudu dan juga di dalam mandi. Ya. Ada yang mengatakan sebelum kita kumur-kumur sunnah siwakan dulu. Kita pengen wudu, kita pengen mandi. Jadi dahulukan siwak dulu. Berarti di dalam hal ini kalau kita didahulukan bersiwak dulu ketimbang kita cuci tangan, nah, maka berarti di situ kita harus dengan niat kalau kita pengen dapat pahala sunnah. Saya niat bersiwak, saya niat sunnah bersiwak. Tapi ada lagi ulama yang mengatakan tempatnya itu setelah kita cuci tangan. Nah berarti kalau tempatnya setelah cuci tangan, maka berarti di situ nggak butuh kepada niat. Kenapa nggak butuh kepada niat? Karena ketika kita cuci tangan tadi, di situ sudah niat nawaitu sunanal wudu au sunanal ghusli. Saya niat menjalankan sunnah-sunnah di dalam berwudu. Berarti dengan tempat setelah dia membasuh tangan, nawaitu sunanal wudu, ketika dia bersiwak di situ nggak sunnah lagi buat niat. Tapi andai kata tempatnya, kata ulama, bersiwak itu sebelum kita cuci tangan, maka di situ niatnya terpisah dengan niat mencuci tangan dan juga sunnah-sunnah yang lainnya. Jadi kalau siwakan dulu ada di tempat yang pertama sebelum cuci tangan, maka di situ kita niat nawaitu sunnatal istiyaki. Itu. Nah setelah itu baru kita niat cuci tangan untuk menjalankan sunnah-sunnah yang lain. Gitu. Ya, jadi pengen wudu, pengen mandi janabah, gitu. Sholatun, pengen sholat kita, ma'quran, ketika kita pengen baca Quran. Dukhuluhu li baitin, pengen masuk ke dalam rumah.
Sunnah nyiwakan. Jadi antum pengen masuk ke dalam rumah, sunnah siwak. Wa naumun, pengen tidur, sunnah siwak. Kalau kita kan sunnah siwaknya beda, pengen tidur. Pengen tidur, bangun tidur, sunnah siwak kita siwak yang ngebul gitu. Ya. Wantibahun, bangun dari tidur, sunnah nyiwakan. Jadi antum bangun dari tidur, sunnah siwak. Taghayyur, ketika berubah, ada perubahan nih mulut kita, ada bau-bau begitu, disunnahkan untuk kita bersiwak gitu. Ya. Tapi pakai siwak juga bisa jadi makruh. Oh, dibenci gitu. Bagi siapa hukumnya makruh? Ulama mengatakan lisaim in ba'da zawal. Bagi orang yang sedang berpuasa walhal setelah tergelincir matahari. Jadi antum udah zuhur jangan nyiwakan. Makruh kata ulama. Ya. Tapi kalau kita mau taklid ngikutin pendapat Al-Imam Nawawi, Yahya bin Syaraf An-Nawawi Ad-Dimashqi, kata beliau memilih adamal karahah. Boleh aja sekalipun sudah tergelincir matahari, artinya sudah zuhur, sana terus sampai sore, boleh kita nyiwakan. Kagak makruh kalau kata Al-Imam Nawawi begitu. Ya. Ada lagi hukumnya kalau kita bersiwak khilaful aula. Khilaful aula artinya khilaful afdal. Menyalahi yang utama, menyalahi yang afdal. Artinya sebaiknya jangan gitu. Seperti kita bersiwak pakai siwak orang lain. Ya, emang kita tahu dia seneng, dia redo, kita udah dapat izin dari dia. Pinjem dong siwak ente gitu kan. Ya udah gua kasih dia tuh. Ini redo sama ente. Dipakai sama dia. Boleh enggak? Boleh aja, tapi khilaful aula ay khilaful afdal, menyalahi yang utama, sebaiknya jangan. Gitu. Kecuali memang lit tabarru, buat ngambil berkah. Tetap juga ngambil berkah juga tentunya harus izin. Ini punya ustadz nih, gua ambil aja ngambil berkah ya. Jangan songong namanya. Jadi kalau nggak dapat izin mah tetap aja hukumnya haram juga. Ya, saat minta siwaknya saat itu ambil sana. Nah, dia ngambil tabaruk umpamanya sama Syekh Madi umpamanya. Nah, itu hukumnya apa? Sunnah. Hukumnya sunnah. Bukan khilaful aula lagi, tapi hukumnya sunnah. Ada lagi hukumnya haram. Bersiwak hukumnya haram kalau kita bersiwak pakai punya orang lain tanpa izin. Main ambil aja tuh, kita nggak tahu dia senang apa enggak, dia redo apa enggak, kita ambil aja, kita embat, kita pakai, maka hukumnya apa? Hukumnya haram di situ. Ya. Nah di sini dikatakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, fa fihi arba'atun wa isruna fadilatan fid din. Maka di dalam bersiwak itu memiliki atau terdapat 24 keutamaan fiddin dalam urusan agama. Wal badan, begitu juga mempengaruhi kita punya badan. Jadi ada fadilah teruntuk urusan agama dan juga untuk apa? Untuk fisik kita di situ. Ada pengaruh yang kuat. Ada pengaruh yang besar dalam agama kita dan juga ada pengaruh yang besar untuk badan ataupun fisik kita. Ya. Di antaranya yusahilun naz'a, dapat mempermudah ketika orang sedang sakaratul maut gitu. Ya. Jadi orang lagi sakaratul maut kita siwakin aja tuh. Siwakin untuk mempermudah ketika dia sakaratul maut di situ. Yudha'iful ajra, bisa memperlipat ganda kita punya pahala. Pahala nggak pakai siwak tentunya, pahala sholat nggak pakai siwak dengan pahala sholat bersiwak itu beda. Rak'atani bisiwakin khairun min sab'ina rak'atan bighairi siwakin. 2 rakaat yang kita kerjakan sholat bersiwak terlebih dahulu
Itu kata Rasulullah, khairun, lebih baik. Artinya khairun ay aktsaru thawaban, lebih banyak dia punya pahalanya, min sab'ina rakaatan bighairi siwak, ketimbang 70 rakaat kita kerjain tapi enggak pakai siwak. Ya. Kita 70 rakaat enggak pakai siwak dibandingkan dengan 2 rakaat tapi kita bersiwakan dulu, maka bobot kadar pahala yang diperoleh 2 rakaat ini bisa nandingin yang 70 rakaat tapi enggak bersiwak. Tuh, begitu. Ya. Kalau kita memang nggak biasa, ya, jadi biasain kita. Tapi tetap tidak bisa mengalahkan pahala berjamaah. Sekalipun kita bersiwak, beda lagi pahalanya. Tetap pahala jamaah lebih apa? Lebih unggul. Apalagi berjamaah juga, pakai siwak juga, double pahalanya di situ. Ya. Nah, Rasul katakan di sini ada 24 keutamaan, fadail, faidah di dalam apa? Di dalam bersiwak. Ya. Di antaranya yurithul ghina wal yusra, bisa menyebabkan kita ghina, jadi kaya. Lah apa kaitannya siwak sama kaya? Gitu kan? Apalagi harga siwak kan murah. 5.000 juga bisa kita dapetin. Ya, tapi kalau ada yang tempat beda harganya. Apa kaitannya, apa hubungannya antara kaya dengan bersiwak? Oh, itu ada hubungan, ada kaitan yang erat dengan siwak. Ya. Kenapa? Karena yang namanya bersiwak itu mardatun lirabbi, bikin redha, bikin senang Allah. Nah, apa juga kalau Allah Ta'ala udah senang, apa yang kita minta bakal diturutin. Biasanya kita minta apa? Ya udah tahu dah, udah tahu bocoran doanya biasanya nggak jauh, minta duit. Kita minta duit, kita minta banyak duit, tapi barokah diturutin sama Allah. Kenapa? Karena dengan sebab bersiwak. Kenapa? Kaitannya apa? Karena siwak itu bisa bikin ridha Allah, bisa bikin senang Allah. Kalau Allah Ta'ala udah senang, apa yang kita minta bakal diturutin sama Allah. Begitu. Yusra, bisa juga menyebabkan mewariskan kemudahan. Jadi segala kesulitan bisa teratasi dengan adanya kemudahan dari Allah. Kenapa Allah Ta'ala kasih mudah? Oh, dikarenakan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah apa? Telah ridho kepada kita. Itu. Ya. Karena apa? Karena kita bikin senang Allah Ta'ala. Ya. Nah, jadi banyak faedahnya itu. Yusahih al-ma'idah, bisa memperkuat kita punya ma'idah, perut besar kita. Bisa bikin kuat nih. Yang punya penyakit asam lambung umpamanya, apa aja deh penyakit badan kita, dengan sebab siwak, karena ada urat-urat di sini di gigi kita yang nyambung kemana itu? Ke tubuh kita yang lainnya di situ. Ya. Jadi sudah banyak dibuktikan juga oleh para tim medis begitu. Jadi benar-benar ada pengaruhnya. Ya, ke tubuh kita itu ada pengaruhnya itu. Jadi ada kesehatan untuk apa? Untuk tubuh kita. Jadi jangan dianggap sepele kalau kita bersiwak. Gitu. Ya. Ini sebenarnya masih panjang. Cara megangnya bagaimana belum diterangin. Terus cara ngapanya? Nah, ini siwak nih. Megangnya begini nih, tuh megang begini. Sababah wusta binsir di atas. Sababah wusta binsir di atas. Khinsir, binsir, khinsir kelingking Arabnya nih. Khinsir di bawah, ibham di bawah. Jadi gini tuh. Nah, caranya begini. Nih gini. Dari sini yang atas tarik setengah. Kalau kita mau ikutin panduan dari ulama, sebenarnya kalau pengen dapetin asal sunnah asal gini-gini aja udah dapet. Yang gini tuh. Sampai sini tengah yang atas. Di tengah yang ini kan atas nih. Sampai tengah. Jadi jangan semuanya gini. Yang bawah. Tuh. Luar, atas, bawah udah, kemudian bagian dalam, batinan. Bagian dalam pun sama, atas setengah. Bawah setengah. Bagian kiri sekarang, atas setengah, bawah setengah, kemudian bagian mana? Dalam setengah.
bawah setengah. Nah, nanti ketika lidah kita panjangin. Itu. Kita gituin dah. Nah, penutupnya kita. Gitu. Kita nggak mau ikutin cara itu, ya boleh aja. Tetap dapat asal sun. Mau begini-begini aja. Dapat juga. Tapi kalau ada yang begitu, itu terlebih afdol. Itu lebih apa? Lebih utama. Begitu. Nah, itulah siwakan yang mudah-mudahan kita bisa ngamalin nih. Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita khalqu qudratu fil abdi, sehingga ilmu yang kita pelajari akan mendapatkan apa? Keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahman